Joel, Ara. Joel mendengar semua cerita Ara. Dia cukup terkejut mendengar penuturan gadis cantik itu. Bagaimana bisa dia menjalani hidup keras itu sendirian selama ini? Pantas saja dia memilih untuk mencoba mengakhiri hidupnya. Hai, kenapa dia sama denganku ya? Aku juga diselamatkan oleh sahabat-sahabatku. Jika tidak, aku mungkin sudah jadi monster dan Kak William melindungiku sampai akhir. Jadi kangen Kak Will, batin Joel. Ara menceritakan kisahnya sambil menangis. Benar-benar berat baginya, tapi Joel mendengarnya dengan sabar dan pengertian, bahkan tidak sekalipun menyela saat Ara berbicara. Dia sangat menghormati Ara. Gadis itu tampak sesegukan, tentu saja karena traumanya besar dan mengerikan. Jadi hanya karena pria bodoh itu kau ingin mengakhiri hidupmu? Hanya karena sahabatmu mengkhianatimu kau ingin mengakhiri hidupmu? Kau memang pengecut? Ejek Joel. Astaga, mulut jangan sembarangan ngomong, itu orang lagi depresi ya ampun. Dalam batin Joel berteriak saat menyadari kesalahannya. Hiksik, kenapa kau kasar sekali? Aku bercerita untukmu, tapi kau mengatakan hal-hal kejam seperti itu, kau jahat. Ucap Ara yang malah semakin menangis karena ulah Joel. Waduh mampus, gumam Joel sambil menepuk keningnya sendiri. Ara jangan nangis, please. Maaf, aku emang ceplos-ceplos, maaf bukan maksudku menyakitimu lagi. Aduh, tapi gimana ya kan, emang benar yang aku bilang tadi? Joel seketika menjadi panik. Hiksis, kau memang benar, aku pengecut, aku anak buangan, aku memang gak diterima dan gak dianggap siapapun, ucap Ara sambil menunduk sedih. Joel menekuk wajahnya, dia benar-benar pening karena ulahnya sendiri. Ra, maaf, ucap Joel lembut seraya menggenggam tangan gadis itu. Mendengar suara lembut Joel dan pertama kali, sukses membuat hati gadis itu tersentuh. Hatinya hangat dan tenang, dia menatap Joel dengan wajah sembab dan hidung memerah. Maaf, aku memang tidak tahu cara menghibur wanita. Tapi, Joel berhenti sejenak dan memiringkan mobilnya. Joel menatap gadis itu dan menggenggam tangan Ara dengan erat. Hidupmu harus kau jalani. Apapun masa lalumu, apapun masalahmu, hiduplah untuk saat ini dan masa depan. Biar apa yang berlalu tetap berlalu dan menjadi cerita yang akan diingat kelak. Anggap saja kau sedang dibentuk menjadi pribadi yang kuat. Kau pasti bisa menghadapi ini, ucap Joel. Mungkin kau banyak mengalami kepahitan dalam hidup, kisah kita mirip, bahkan kisah keluargaku juga lebih mengerikan, Ra. Berpisah puluhan tahun lalu dipertemukan kembali, hidup dalam teror mafia, hidup dalam kebencian dan dendam, mengalami diskriminasi di dalam keluarga, dibuang bahkan seorang wanita yang kukenal bertemu suaminya karena dijebak. Tapi kami semua berhasil melalui itu, dan hidup kami sangat bahagia sekarang, meski dilengkapi dengan konflik kecil yang masih bisa ditangani, ucap Joel. Kau itu berharga, kau bisa membalas mereka yang membulimu, kau bisa membungkam mulut mereka dengan prestasi, kau bisa mengalahkan mereka, kau juga bisa jadi hebat. Bukan berarti karena kau tidak diterima di lingkungan keluargamu, orang lain bisa seenaknya padamu. Cerotes Joel dengan kecepatan bicara 1000 km per jam. Ayolah, jangan jadi pengecut. Masa iya hanya gara-gara laki-laki bajingan kau mau mengakhiri hidupmu? Cak, kau terlalu naif, Ara, dasar gadis aneh, ketus Joel. Ara terbelalak mendengar semua ucapan Joel tanpa berhenti. Tanpa ada rem, dia lanjut saja kata-katanya seperti kereta api yang melaju dengan sangat cepat. Aku mana bisa. Jujur saja terakhir kali kita bertemu saat kau memarahiku, aku melawan kakakku dan kedua orang tuaku. Hasilnya apa? Aku malah akan dibunuh. Aku tak bisa berkutik Joel, kau tidak paham, ucap Ara dengan nada lirih. Hai, serahmu lah dibilangin malah nyengel, bla 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 lemah. Dasar perempuan ini ya bikin puyeng gitu aja kalah. Ketus Joel. Kau selalu bilang Eke lemah. Gak bisa lemah dikit nyerah nangis Idi. Gak malu sama umur. Celutuk Joel dengan wajah ditekuk, tampak kalau dia kesal dengan ucapan Ara. Pria ini aneh sekali, dia benar-benar manusia langka. Dan apa barusan itu dia mengejekku? Hidup macam apa ini? Batin Ara. Dengar ya Ara, ucap Joel sambil menatap gadis itu. Aku menyukaimu, aku akan membantumu membalas semua perbuatan mereka padamu, ucap Joel dalam hati. Udah dengar? Ucap Joel. Hah? Bilang apa emang? Ara jadi bingung. Ya bingung lah, Joel bicara dalam hati ada-ada saja. Belum dengar ya?
Ah, kalau begitu bantu aku cari penjual gorengan. Kau tidak dengar 3 manusia tadi sudah menuntutku. Bisa habis jadi lalapan aku, celutuk Joel. Aneh, sebenarnya siapa pria ini, kenapa aneh begini? Batin Ara. Peletak, satu sentilan mendarat di kening gadis itu membuatnya sontak meringis kesakitan. Aus, kenapa? Kenapa? Jangan mikir yang enggak dasar perempuan. Cepat tunjukkan di mana penjual gorengan, kalau enggak aku cium kau sekarang. Putus Joel sambil menekuk wajahnya. Ara terkejut, pria di sampingnya itu benar-benar pemaksa. Di dekat supermarket tempatku bekerja ada penjual gorengan, rasanya cukup enak. Kesana saja, jawab Ara. Ngomong dong dari tadi, jangan melamun doang. Dasar gadis aneh, ketus Joel. Aku? Udah diam, kalau nggak cium nih, ucap Joel. Spontan Ara menutup mulutnya, lebih baik cari aman daripada harus dicium sama si pria cerewet di sampingnya. Joel dan Ara melaju menuju tempat yang dimaksud oleh gadis itu. Cukup canggung di dalam mobil, namun celutukan dan ucapan-ucapan aneh Joel berhasil sedikit mencairkan suasana di antara mereka berdua. Setibanya di dekat supermarket, Joel turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Ara. Ini seperti mimpi, dibukakan pintu oleh pangeran hayalan. Tapi, apa ini akan baik-baik saja? Aku takut dia orang jahat, aku. Peletak, satu sentilan mendarat lagi di kening gadis itu. Keluar, dasar gadis supermarket, kerjamu bengong terus. Putus Joel yang sedari tadi sudah membuka pintu, tapi gadis itu malah melamun. Maaf, cicit gadis itu. Joel menutup mobil, dia berjalan bersama gadis itu. Gimana? Tanya Joel. Dengan berani pria itu menggenggam tangan Ara. Gadis itu tentu terkejut karena belum apa-apa. Joel sudah menggandengnya tangannya tanpa canggung sedikit pun. Di sana, ucap Ara sambil menunjuk penjual gorengan di dekat supermarket. Joel mengangguk. Dengan santai dia berjalan sambil menggenggam tangan Ara. Joel, apa kita harus berpegangan tangan seperti ini? Tanya Ara dengan suara gugup. Apa, kau mau aku merangkulmu? Baiklah, bukan masalah. Toh kita sepasang kekasih sekarang, iya kan? Ucap Joel sambil mengedipkan sebelah matanya. Bukan begitu maksudku. Kita dilihat orang, malu, cicit gadis itu. Kenapa malu, kan pakai baju, dasar aneh? Celutuk Joel sambil berjalan di belakang gadis itu dan memegang kedua bahunya. Ara tampak diam saja, dia mengikuti dan menuruti pria itu. Pendekatan paling sempurna. Batin Joel. Mereka di sana, bagaimana ini? Ara diam dalam ketakutan, entah apa yang dilihatnya.